Tanggal tua selalu jujur, dompet menipis, notifikasi pinjol muncul satu persatu, cicilan jalan terus sementara gaji terasa makin kecil. Ironisnya, di saat yang sama, setiap pagi kita dengan santai membuang sesuatu ke tong sampah depan rumah, padahal di sanalah banyak orang kaya membangun bisnisnya. Pertanyaannya sederhana tapi menampar. Apakah gengsi Anda selama ini yang menahan rezeki masuk? Karena faktanya, uang tidak punya bau, tapi kemiskinan baunya sangat menyengat. Buat Anda yang hidup sebagai sandwich generation, beban ini terasa berlipat. Gaji UMR harus dibagi ke orang tua, pasangan, anak, dan cicilan. Hidup di era inflasi seperti sekarang bukan cuma capek fisik, tapi juga mental. Jadi wajar kalau banyak yang skeptis saat dengar kata bisnis sampah dianggap hina, kotor, tidak pantas. Tapi mari jujur, menjadi tulang punggung keluarga itu sudah cukup berat. Jadi berhentilah mempersulit diri dengan memelihara gengsi sosial yang sama sekali tidak mengenyangkan. Mari luruskan satu hal penting. Video ini tidak mengajak Anda jadi pemulung yang memanggul karung di jalan. Kita bicara tentang mindset industrialis, tentang membangun sistem, tentang menjadi agregator dan pemain B2B. Di luar sana ada juragan rongsok pakai kaos oblong dan sandal jepit, tapi transaksi hariannya ratusan juta. Sementara banyak karyawan tampil rapi, wangi, tapi hidupnya dicekik utang konsumtif. Dunia bisnis tidak menilai penampilan, hanya menghormati cash flow. Cash Up punya satu tesis sederhana, di mana ada masalah masif, di situ ada uang besar. Tempat pembuangan akhir yang menggunung bagi pemerintah adalah bencana. Tapi bagi pebisnis, itu adalah supply chain gratis yang tidak akan pernah habis. Sampah adalah bahan baku yang orang lain malah bayar untuk dibuang. Dalam dunia bisnis, free raw material berarti potensi margin yang nyaris tak terbatas, asal Anda tahu cara mengolahnya dengan sistem. Di video ini, Cashup akan membedah 4 sektor bisnis daur ulang dengan potensi profit paling realistis di Indonesia. Kita susun dari yang bariernya rendah, bisa dimulai dari rumah, sampai yang nilainya setara emas. Tidak ada mimpi kosong, tidak ada janji instan. Ini blueprint teknis yang bisa langsung Anda eksekusi. Jadi siapkan catatan, bukan untuk terhibur, tapi untuk berpikir sebagai pebisnis. Sebelum lanjut, saya minta satu hal kecil. Titipkan rasa jijik Anda di tempat sampah selama 15 menit ke depan. Lihat semua ini dengan kacamata uang, bukan perasaan. Karena setelah ini, kita akan bedah bagaimana sampah tetangga yang selama ini Anda hindari justru bisa menjadi mesin yang melunasi cicilan rumah dan mengamankan masa depan keluarga Anda. Harga pakan ternak hari ini adalah mimpi buruk bagi peternak kecil. Peternak lele, ayam, dan bebek menjerit karena pakan pabrikan naik hampir tiap tahun, sementara harga jual tidak selalu ikut naik. Di saat yang sama, di dapur rumah kita, di pasar tradisional, dan di restoran, sampah sisa makanan menumpuk dan membusuk setiap hari. Dua masalah besar ini terlihat terpisah. Padahal bagi pebisnis, ini adalah satu puzzle supply dan demand yang belum banyak diambil orang. Disinilah Black Soldier Fly masuk sebagai solusi. Ini bukan lalat hijau yang identik dengan penyakit dan kotoran. BSF adalah mesin biologis pengurai. Fokusnya bukan lalatnya, tapi larvanya, yang biasa disebut maggot. Makhluk kecil ini punya kemampuan luar biasa. Mereka melahap sampah organik dengan rakus dan mengubahnya menjadi protein tinggi hanya dalam waktu 14-20 hari. Dari sesuatu yang bau dan dibuang, lahir komoditas bernilai tinggi. Sekarang kita bicara matematika bisnisnya, bukan sekadar teori. Bahan baku utama, yaitu sampah organik, bisa didapatkan gratis dari pasar, rumah makan, atau tetangga. Biaya awal hanya kandang sederhana dari kayu dan sedikit dedak. Sementara harga jual maggot ke peternak relatif stabil dan terus dicari. Ketika HPP Anda mendekati 0, setiap kilogram yang terjual adalah margin tebal. Inilah mengapa banyak pemain diam-diam membesarkan skala. Yang membuat bisnis ini semakin menarik adalah konsep zero waste. Maggot bukan satu-satunya sumber uang. Sisa kotoran maggot, yang disebut kasgot, adalah pupuk organik premium yang diburu penghobi tanaman hias. Artinya, satu input sampah menghasilkan 2 output bernilai. Protein untuk ternak dan nutrisi untuk tanaman. Tidak ada yang terbuang. Inilah contoh ekonomi sirkular yang nyata, bukan jargon seminar. Namun Cashup tidak akan memoles kenyataan. Ini bisnis makhluk hidup. Baunya ada jika salah kelola. Risiko gagal panen ada jika suhu dan kelembapan diabaikan. Ini bukan kerja bersih pakai jas dan AC.
Di fase awal, ini kerja banting tulang. Tapi bagi mereka yang konsisten, punya lahan sisa di rumah, dan mau belajar, hasilnya sangat layak untuk jangka menengah. Megot mengajarkan kesabaran karena Anda mengelola nyawa. Tapi tidak semua orang cocok dengan itu. Jika Anda ingin bisnis daur ulang dengan barang mati, tidak bau, mudah disimpan, dan permintaannya datang dari pasar internasional, maka kita akan masuk ke peluang berikutnya, komoditas yang sering disebut sebagai emas cair. Banyak orang tidak sadar bahwa cairan coklat kehitaman di wajan bekas gorengan itu adalah emas cair. Minyak jelantah sering dibuang ke selokan, bikin pipa mampet dan mencemari air. Tapi di sisi lain dunia, negara maju berlomba mencari bahan baku biodiesel untuk menggantikan solar fosil. Disinilah ironi terjadi, sesuatu yang dianggap limbah murahan di Indonesia justru menjadi komoditas energi bernilai tinggi di pasar global. Posisi Anda dalam bisnis ini harus jelas sejak awal. Anda bukan pabrik biodiesel, karena itu butuh modal miliaran. Peran Anda adalah agregator wilayah, pengumpul. Anda menjembatani limbah dari tukang gorengan, rumah makan Padang, pecel lele, sampai catering, lalu menyalurkannya ke pengepul besar atau eksportir berizin. Mereka butuh volume, konsistensi, dan kualitas, bukan cerita panjang. Di lapangan, strategi terbaik tidak selalu pakai uang tunai. Banyak pedagang justru lebih tertarik sistem barter. 1 jerigen minyak jelantah ditukar dengan 2 liter minyak baru. Bagi mereka, ini mengurangi biaya belanja harian. Bagi Anda, margin tetap aman karena harga jual jelantah ke industri biodiesel jauh di atas harga minyak curah. Disinilah kecerdikan lapangan menentukan besar kecilnya keuntungan. Keunggulan utama bisnis jelantah ada di logistiknya. Berbeda dengan sampah organik yang harus cepat diolah, jelantah tidak busuk dan bisa disimpan lama. Jerigen murah, penanganan sederhana, dan bisa dikumpulkan pakai motor. Model ini sangat cocok untuk karyawan yang ingin side hustle setelah jam kerja tanpa ribet bau dan sisa. Bisnis ini bermain di ritme cair dan konsisten. Namun, ada satu garis tegas yang tidak boleh dilewati. Pastikan jelantah Anda dijual ke jalur resmi, pengepul biodiesel atau eksportir berizin. Jangan terlibat dengan oknum yang menyaring jelantah menjadi minyak goreng curah ilegal. Cash Up tidak mengajarkan cara kaya dengan meracuni masyarakat. Rezeki yang baik harus datang dari sistem yang benar dan berkelanjutan. Minyak jelantah mengajarkan satu hal, bisnis besar sering dimulai dari cairan sisa dapur. Tapi jika Anda ingin masuk ke level industri yang volumenya nyaris tak terbatas, yang menjadi tulang punggung manufaktur dunia, maka kita harus bicara tentang raja dari semua sampah modern, plastik. Botol plastik yang Anda pegang hari ini sebenarnya bukan sampah. Ia adalah minyak bumi dalam bentuk padat. Setiap kenaikan harga minyak dunia selalu diikuti kenaikan harga biji plastik. Pabrik besar membutuhkan plastik daur ulang untuk menekan biaya dan memenuhi tuntutan regulasi lingkungan global. Jadi ketika orang melihat botol bekas sebagai masalah, industri melihatnya sebagai bahan baku strategis yang tidak boleh putus. Masalahnya, banyak orang berhenti di level terendah, mengumpulkan botol lalu menjualnya utuh, penuh angin dengan harga murah. Disinilah cara pandang harus dinaikkan. Level yang menghasilkan uang besar bukan pemulung tapi prosesor. Tugas Anda bukan sekadar mengumpulkan, tapi menyortir, mencacah, dan mengubah plastik menjadi flakes, bahan setengah jadi yang siap masuk jalur pabrik. Nilai tambah ada di proses. Masuk ke realita modal. Mesin cacah plastik memang tidak gratis. Harganya setara motor bekas. Tapi ini bukan beban, ini aset produktif. Motor baru nilainya turun, mesin cacah justru menghasilkan uang tiap hari. Jika modal belum cukup, jangan memaksa. Mulai dari trading plastik, beli dan jual, kumpulkan margin sampai mesin pertama terbeli. Pebisnis membangun aset bukan gaya hidup. Di industri plastik, rahasia uang ada di detail kecil. Sorting atau pemilahan adalah kunci. Plastik tercampur membuat harga anjlok. PET bening terpisah dari PVC, label dilepas, tutup dipisah, itulah yang dicari pabrik. Skill membedakan jenis plastik bukan skill kasar, tapi skill bernilai tinggi. Satu kesalahan sortir bisa menghapus margin satu truk penuh. Lingkungan kerjanya jujur saja, keras. Debu, suara mesin, dan bau plastik basah adalah makanan sehari-hari. Tidak ada AC, tidak ada jas rapi. Tapi dari lapak-lapak sederhana seperti inilah banyak orang Indonesia membiayai sekolah anak dan memberangkatkan orang tua ke Tanah Suci. Dalam bisnis volume, recehan dikali tona sebesar berubah menjadi angka yang mengubah hidup.
Plastik adalah permainan gudang dan volume. Tapi tidak semua orang punya lahan luas. Jika Anda tinggal di kos atau apartemen, jangan khawatir. Ada jenis daur ulang lain yang tidak butuh ruang besar, nilainya tinggi, dan tersembunyi rapi di laci meja Anda. Kita akan masuk ke dunia urban mining, tambang emas versi kota. Coba buka laci meja Anda sekarang. HP rusak, laptop mati, charger putus, atau perangkat elektronik lama yang sudah tidak terpakai. Kebanyakan orang menyimpannya bertahun-tahun atau membuangnya tanpa pikir panjang. Padahal di dalam benda-benda ini tersembunyi logam bernilai tinggi. Fenomena ini disebut urban mining, tambang kota. Secara sains, 1 ton ponsel bekas mengandung emas lebih tinggi dibanding 1 ton batuan tambang konvensional. Ini bukan mitos, ini data metalurgi. Bisnis e-waste punya 2 jalur cuan yang jelas. Jalur pertama adalah refurbish atau kanibal. Anda membongkar perangkat rusak, mengambil komponen yang masih hidup seperti LCD, kamera, baterai, atau IC tertentu, lalu menjualnya ke tukang servis. Jalur kedua adalah scrapping. Papan sirkuit atau PCB dikumpulkan, disortir berdasarkan grade, lalu dijual ke pengepul atau pabrik peleburan logam berizin. 2 jalur, 1 sumber limbah. Pertanyaan berikutnya selalu sama, barangnya dari mana? Jawabannya ada di sekitar Anda. Kantor yang mengganti komputer lama, warnet yang tutup, sekolah, kampus, dan tukang servis HP yang menumpuk bangkai perangkat mati total. Banyak pihak bingung membuang e-waste karena ribet dan berisiko. Jika Anda memposisikan diri sebagai penampung elektronik rusak yang rapi dan profesional, barang akan datang sendiri dengan harga sangat rendah. Namun, di titik ini, Cash Up harus memberi peringatan keras. Limbah elektronik adalah limbah B3. Jangan pernah mencoba mengekstraksi emas sendiri dengan cara membakar PCB atau menggunakan cairan kimia di rumah. Itu berbahaya, beracun, dan ilegal. Peran Anda bukan penambang liar, tapi kolektor dan trader yang menyortir dengan cerdas lalu menjual ke jalur industri resmi. Uang besar datang dari sistem, bukan dari nekat. Bisnis ini bukan sekadar tren sesaat. Ke depan, dunia akan dibanjiri limbah baterai dari kendaraan listrik, panel surya, dan perangkat pintar. Negara yang menguasai rantai pasok e-waste akan menguasai logam masa depan. Siapa yang mulai membangun jaringan pengumpulan hari ini, dialah yang akan duduk sebagai pemain utama 5-10 tahun ke depan. Ini bisnis yang future proof. Jika kita tarik garis besar, Anda sekarang sudah melihat spektrum penuh. Dari sampah organik berbasis hobi, cairan energi yang stabil, industri plastik berbasis volume, sampai e-waste bernilai emas. Tidak perlu menjalankan semuanya. Pilih satu yang paling sesuai dengan ruang, modal, dan mental Anda. Fokus di satu titik karena disitulah uang besar benar-benar terkumpul. Aturan emas pertama yang wajib Anda pegang adalah ini, market dulu, produk belakangan. Jangan pernah mengumpulkan sampah sebelum tahu kemana akan dijual. Langkah hari pertama bukan cari limbah, tapi cari pembeli. Datangi lapak besar, pabrik, atau pengepul utama di kota Anda. Tanyakan dengan jelas, terima jenis apa, harga berapa, minimal setor berapa. Saat pasar sudah terkunci, sampah akan mengikuti dengan sendirinya. Kesalahan paling sering dilakukan pemula adalah langsung ingin besar. Sewa gudang, beli alat mahal, tapi belum paham ritme. Cash Up tidak mengajarkan itu. Mulailah kecil, dari rumah sendiri, dari tetangga kiri dan kanan. Rasakan capeknya, baunya, ribetnya logistik. Jika skala 10 rumah saja gagal Anda kelola, jangan bermimpi mengurus 1 kelurahan. Prinsipnya sederhana, start small, fail cheap. Hal krusial berikutnya adalah disiplin cash flow. Banyak usaha mati bukan karena tidak untung, tapi karena uang usaha dimakan untuk kebutuhan pribadi. Solusinya sederhana tapi sering diabaikan, pisahkan rekening. 1 rekening khusus bisnis, 1 untuk hidup. Uang bisnis tidak boleh disentuh. Putar terus keuntungan untuk beli timbangan, karung, alat, atau mesin. Disinilah efek compounding bekerja diam-diam. Sekarang kita bicara musuh terbesar Anda, gengsi. Banyak orang lebih memilih terlihat sukses daripada benar-benar aman secara finansial. Teman kantor pamer tas branded, motor baru, tapi cicilan macet dan hidup penuh cemas. Sementara Anda mungkin berkutat dengan rongsokan, bau, dan debu, tapi pelan-pelan membangun aset. Ingat, dalam hidup, yang tertawa terakhir biasanya yang paling tenang. Bisnis ini bukan cuma soal uang, ada nilai yang lebih dalam. Anda membersihkan lingkungan, mengurangi beban TPA,
dan menciptakan lapangan kerja kecil di sekitar Anda. Ada rasa bangga ketika sampah berubah menjadi uang sekolah anak atau biaya hidup orang tua. Ini rezeki yang terasa lebih berkah karena datang dari menyelesaikan masalah nyata, bukan dari spekulasi kosong. Pada akhirnya, sampah di rumah Anda adalah cerminan isi dompet Anda di masa depan. Mau terus dibuang percuma atau diolah menjadi dana pensiun, pilihan ada di tangan Anda. Cash-Up hanya membuka peta, Anda yang menentukan langkah. Jika video ini membuka perspektif baru, tekan subscribe dan kita lanjutkan perjalanan membangun kekayaan dari tempat yang paling diremehkan orang. Salam Cash-Up.